Bagaimana cara menentukan metode penelitian, tetapi dari aspek lain? Apakah itu dari aspek pertimbangan-pertimbangan praktis? Ingin tahu? Nah, mari kita bahas. Pertama saya ucapkan selamat datang di channel Tirta Musitama ini. Bersama saya Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kalian semua akan belajar tips trik sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, banyak sekali pertanyaan berseliweran gitu ya, para pejuang skripsi kalian semua, tentang bagaimana cara menentukan sampel. Maaf, bagaimana cara menentukan metode penelitian. Ya, aduh belibet deh jadinya. Nah, sebelumnya kita harus tahu ya, saya ulang sedikit, bahwa metode penelitian macam-macam. Paling tidak ada 3 hal yang kita kenal. Yang kualitatif, yang intinya adalah pendekatan yang mengutamakan hal-hal yang sifatnya kualitas. Kemudian bentuk datanya itu tidak berupa data numerik ya. Datanya bisa kata-kata, kalimat, gambar-gambar mungkin ya, diperoleh dari observasi, wawancara dan lain sebagainya. Atau yang kuantitatif yang lebih kepada upaya mengumpulkan data-data berupa data-data yang bisa dihitung, dikuantifisir gitu ya, dan juga tujuannya lebih kepada konfirmatori, tes teori atau hipotesis ya. Sedangkan yang kualitatif tadi lebih kepada bagaimana melihat, menggambarkan, menganalisis suatu fenomena atau topik penelitian secara rich ya, lebih lihat big picture, tahu lebih mendalam. Atau yang ketiga adalah kombinasi antara keduanya, kuantitatif dan kualitatif, ataupun kualitatif dan kuantitatif, yaitu mixed method ya, metode campuran. Baik, ada video saya yang lain yang membahas tentang itu, silahkan Anda tahu, cari juga. Nah, kembali, setelah Anda tahu, kalian tahu tentang jenis-jenis ya metode penelitian, lalu seringkali kita bingung ya, gimana cara mencarinya, menentukannya ya. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya sangat penting. Sebelum kita berdebat tentang metode penelitian dulu ya, metode penelitian apa yang dicari, mau apa yang dipilih, menurut saya yang paling penting dan juga beberapa literatur mengatakan bahwa carilah, tentukanlah pertanyaan penelitian dulu. Dengan pertanyaan penelitian yang jelas, dia akan mengarah kepada metode penelitian seperti apa. Oke ya, ini yang perlu Anda pahami. Nah, sesuai dengan topik pada video kali ini, saya akan membahas aspek pertimbangan praktis ya. Di luar hal-hal yang tadi substantif ya, tentang pilihan metode dan juga jenisnya, kemudian masing-masing itu karakteristiknya apa, dan juga tadi tips saya yang pertama tentang penentuan metode tergantung pada pertanyaan penelitian yang dipilih. Nah sekarang yuk kita pertimbangkan aspek lain, yaitu aspek pertimbangan teoritis. Oke, yang pertama, seberapa lama waktu yang kalian punyai untuk melakukan penelitian? Nah, sedikit banyaknya penelitian itu menentukan juga pilihan metodenya gitu ya. Ya, selain pertimbangan-pertimbangan substantif ya. Jadi misalnya waktunya cuma sedikit, tetapi data-data sekunder tersedia, data-data dari berbagai macam literatur, dari report, laporan-laporan ya, database sudah tersedia, mungkin pilihan Anda kuantitatif. Tapi kalau Anda juga tidak punya banyak waktu sehingga sulit juga melakukan pendalaman materi, pendalaman topik, sulit bertemu narasumber gitu ya, karena harus janjian dulu dan lain sebagainya. Nah, biasanya itu memang cenderung kuantitatif lebih baik gitu ya. Tapi kalau lebih panjang Anda waktunya untuk mengamati sesuatu hal, Anda bisa observasi, bisa wawancara, bisa FGD atau focus group discussion, mungkin bisa memilih kualitatif. Ini contoh saja kalau Anda punya banyak waktu. Nah, kalau anak X1 tentunya ya, skripsi mungkin juga terbatas waktunya kan 1 semester kan. Nah, silakan dipertimbangkan juga. Nah, yang kedua adalah seberapa banyak resources dana yang kita miliki atau yang kita butuhkan. Mungkin kita memiliki banyak dana, tapi dari riset itu butuhnya berapa gitu. Nah, kan tidak mungkin juga kita harus mempertimbangkan baik-baik bahwa penggunaan dana dalam penelitian itu harus digunakan secara secara bagus gitu ya. Karena apa? Dalam skripsi biasanya kita kan menggunakan dana mandiri ya, kalian menggunakan dana mandiri, penelitian mandiri, mungkin cari datanya,
bukan membeli misalnya souvenir untuk responden misalnya, atau menyediakan fasilitas berupa makanan, minuman ketika ada FGD misalnya seperti itu ya, atau ketika ada survei ya Anda ada token of appreciation gitu kepada pengisi survei gitu ya. Nah ini macam-macam, silahkan digunakan. Atau untuk mengakses data, membeli data itu perlu dana yang banyak karena data itu mahal. Silahkan Anda pertimbangkan mana yang pas. Kemudian yang ketiga adalah apakah memiliki akses terhadap data. Kalau punya akses terhadap data, datanya sudah tersedia misalnya di kantor-kantor organisasi internasional, kementerian, ataukah juga ada di biro statistik gitu misalnya ya. Kalau itu memiliki itu mungkin ya Anda bisa memilih metode kuantitatif misalnya. Atau kalau Anda juga punya akses untuk narasumber, responden, Anda mau wawancara perusahaan, ada top level, CEO-nya, general manager, vice president, atau manajernya, Anda bisa akses ke sana, ya bisa dipilih juga kualitatif misalnya. Punya akses terhadap observasi, bisa melakukan observasi, Anda punya gatekeeper sehingga Anda mempunyai keunggulan kalau Anda bisa masuk ke site-site khusus, ke suatu masyarakat, sekelompok-kelompok, mungkin kelompok-kelompok yang unik ya, yang orang lain sulit mengakses ke situ, silahkan juga pilih kualitatif misalnya. Ini contoh ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah apakah ada kebutuhan alat pendukungnya. Nah kalau riset Anda ini butuh alat pendukung dan juga alat pendukung ini kemudian akhirnya tadi membutuhkan juga dana yang besar, nah ini menjadi pertimbangan juga. Laboratorium kah, ada software, mesin, alat bantu yang lain-lain, bagaimana? Nah, silahkan Anda pertimbangkan ini ketersediaan kebutuhan alat pendukung. Biasanya juga bisa disupport oleh universitas, bisa juga Anda support kerjasama dengan industri atau dengan lembaga-lembaga pemerintahan, misalnya gitu ya. Nah, kemudian hal berikutnya adalah kemampuan dan keterampilan yang kalian miliki. Nah, kalau misalnya ya merasa sekarang ini saya ahli atau saya punya kompetensi untuk melakukan wawancara, melakukan observasi itu saya lebih bagus gitu. Saya punya ketajaman di situ dibandingkan saya harus mungkin menghitung, mengkalkulasi ya, memfilter data, cleaning data, menganalisis data kuantitatif. Misalnya saya nggak punya kemampuan di situ, nah Anda juga bisa memilih pendekatan-pendekatan kualitatif ya. Atau misalnya kalau Anda terpaksa atau karena untuk menjawab pertanyaan penelitian itu membutuhkan satu keahlian tertentu, ya kemampuan tertentu, ya berarti Anda harus invest ke peningkatan kemampuan itu. Ya itu yang menjadi hal yang terpenting ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang menurut saya menjadi hal penting buat kalian untuk mempertimbangkan ya metode penelitian apa yang dipilih, tapi dari aspek praktis ya, aspek praktikal. Tentu ada aspek-aspek lain substantif tadi yang saya sampaikan di depan. Semoga bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Kalian menentukan dari 5 hal tadi mana yang kemudian bisa leading kepada metode penelitian tertentu. Saya harapkan kamu juga berpikir ya untuk bisa kritis ya menentukan metode penelitian berdasarkan tentu pertanyaan penelitiannya yang paling cocok, yang paling tepat, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain termasuk aspek praktis yang baru saja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kalau Anda menilai, kalian menilai video ini bagus, silahkan di like. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.